Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan kandungan surah-surah yang ada di bab 5, yaitu sikap seorang muslim. Yang pertama adalah surah An-Nisa. An-Nisa merupakan surah keempat, terdiri dari 176 ayat, diturunkan di kota Madinah, masuk dalam golongan surah Madaniyah. An-Nisa artinya wanita. Kandungan surah An-Nisa ayat 136 yang pertama adalah Allah dengan tegas mengingatkan kepada orang yang beriman agar tetap menjaga keimanannya, jangan sampai menjadi orang kafir. Jadilah mukmin yang sejati, yang benar-benar beriman kepada 6 rukun iman, yaitu yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada qada dan qadar, dan yang terakhir adalah iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Kemudian yang kedua, orang yang sudah beriman harus meningkatkan kualitas keimanannya, jangan sampai menurun. Karena iman kita nih naik turun lah. Bahanu hari ini kita bagus, esok bisa juga tepang ngoler. Hari ini misalnya kita sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat duha. Bisa juga esok sholat 5 waktunya ada yang tertinggal, sholat tahajudnya tidak dikerjakan, kemudian membaca Al-Quran koler juga. Nah, itu adalah keimanan kita itu naik turun. Tapi kita diharapkan agar selalu menjaga keimanan, jangan sampai menurun. Harus bertambah terus setiap hari, keimanan kita semakin baik. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak beriman pasti jalan hidupnya akan tersesat. Bila orang tidak beriman, jalan hidupnya akan tersesat. Kemudian yang kedua, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah merupakan surah kedua, terdiri dari 286 ayat. Diturunkan di kota Madinah, masuk dalam golongan surah Madaniyah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 23 adalah merupakan tantangan bagi orang-orang kafir yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Al-Quran tidak bisa ditiru walaupun hanya 1 ayat. Walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastra dan bahasa, karena Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, yang diturunkan Allah melalui pelantara malaikat Jibril. Kemudian nomor 2, kandungan surah Al-Baqarah ayat 24 menegaskan bahwa semua makhluk Allah tidak akan sanggup membuat tandingan terhadap 1 ayat pun dari ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, hendaklah manusia memelihara dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran, dengan keimanan dan beramal soleh. Dari kedua ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengukuhan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimantapkan dengan turunnya Al-Quran. Kemudian nomor 2, menguatkan agar kelemahan manusia untuk membuat 1 surah saja, semisal surah yang ada di dalam Al-Quran, setelah berlangsung selama 1406 tahun. Tantangan itu tetap
berlaku, namun belum ada yang mampu membuat satu surah pun. Hal ini sebagai bukti dari kebenaran firman Allah. Kemudian nomor 3, api neraka dapat dijauhi dengan keimanan dan amal soleh. Kemudian kandungan surah Al-Baqarah ayat 28. Allah berfirman untuk menunjukkan keberadaan dan kekuasaan Allah serta menegaskan Allah lah Maha Pencipta dan Pengatur hamba-hambanya. Dan kalian tidak ada menjadi ada, setelah itu Allah menjadikan kalian kembali ke alam kubur. Selanjutnya Allah akan membangkitkan kalian pada hari kiamat, dan inilah kehidupan yang kedua. Kemudian kalian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian kalian diberikan ganjaran atas semua perbuatan kalian selama hidup di dunia. Sudah sepantasnya lah kalian bertakwa kepada Allah, mensyukuri segala nikmat Allah, beriman kepadanya, takut akan azab, dan mengharap ganjarannya. Kemudian kandungan surah Al-Baqarah ayat 208 dan 209. Nomor 1, memeluk dan mengamalkan Islam secara kafah. Kafah itu artinya keseluruhan. Adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap mukmin. Siapapun dia, dimanapun dia, apapun profesinya, hidup di zaman kapanpun adalah sama. Yang kedua, kita dilarang mengikuti jejak langkah setan. Karena setan bertolak belakang dengan Islam yang kafah. Nomor 3, seruan agar orang-orang mukmin menyerahkan seluruh jiwa raga mereka hanya kepada Allah dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Nomor 4, seruan kepada orang mukmin agar menciptakan perdamaian dan ketenangan supaya masyarakat Islam menjadi sebuah masyarakat yang akrab dan kompak, serta membuang jauh-jauh perselisihan yang merupakan pedang setan untuk menciptakan kebencian dan perpecahan serta peperangan. Misalnya kita beda pendapat ya, ada yang sholat subuh memakai doa kunut, ada yang sholat subuh tidak memakai kunut. Itu sama-sama benar ya. Yang memakai doa kunut benar, yang tidak memakai doa kunut juga benar. Yang tidak benar adalah orang yang tidak melaksanakan sholat subuh. Kemudian nomor 5, setan adalah musuh yang nyata. Setiap seruannya bersifat memecah belah. Ya, hanya itu yang dapat Ibu jelaskan. Salah hilap Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.